Oke, Putri, review otak kita dalam berapa menit? 3 menit. Just 3 menit. Putra duduk dengan tegak. Putri juga sama. Yuk kita bermain dengan visual yang saya munculkan di sini. Beberapa tahun yang lalu, sebelum kalian masuk ke Bukit Dinamika Umat, kalian semua yang hadir hari ini sangat bangga dengan kostum yang kalian pakai. Ada di antara kalian yang bangga hari ini dengan kostum TK. Pagi-pagi kau pakai kostum TK, kau jabat di tangan ibumu sambil mengatakan, "Bunda, aku sekolah dulu." Ibunya bilang, "Nah, baik-baik di sekolah saya ya." Sampai hari ini, kalimat itu pasti masih terdengar di telinga kalian. TKA, TKB. Ibunya teriak dari gerbang TK, "Nah, nanti jangan lupa makannya nak ya. Itu snacknya udah siap. Itu ibu simpen di tas, tolong nanti dijaga nak ya." Gitu ya. Masih teriak enggak? TKA, TKB. Tiba-tiba Allah menggerakkan kalian dengan kostum yang kalian bangga beberapa tahun yang lalu. Ibumu mengatakan hal yang sama. "Nah, nanti sekolahnya yang benar ya nak ya. Kamu prestasimu harus tinggi." Tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun lamanya. Yang SMP 3 tahun lamanya. Masuklah kalian dengan kostum barunya, putih biru. Yang kalian rindu sejak lama. Yang kakak-kakak SMA, ini adalah seragam yang kalian rindukan sejak lama. Ketika kami munculkan tayangan ini, semua hari ini yang hadir, semua mata yang memandang, semua yang mendengar audio ini, pasti kalian mengatakan, "Pak Chandra, maaf Pak, saya sudah meninggalkan seragam sekolah itu Pak Epi." Semua pasti kalimat yang sama. "Pak Epi, impian saya satu Pak Epi." Yang SD impiannya, "Pak Epi, nanti suatu saat saya akan diwisuda." Ya kan? Yang SMP juga sama. Impiannya adalah, "Pak Epi, suatu saat saya akan diwisuda." Siapa yang impiannya sama pengen diwisuda? Angkat tangan. Turunkan kembali tangannya. Saat itu acara wisuda di Manado. Saya MC-nya. Saya katakan waktu itu kepada seluruh audiens, prosesi wisuda dimulai. Hei, tiba-tiba ada yang teriak di belakang, "Mas, jangan dimulai dulu acaranya Mas Happy. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu 1 jam 30 menit nah. Menunggu wisudawan dari Watampone. Kok bisa-bisanya udah tahu acara wisuda kok dia terlambat. Tapi dia punya alasan. Apa alasannya? Habis sholat duha, dia sudah menggunakan toganya, sudah menggunakan jubahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Pak, dulu waktu aku masih TK, saat wisuda, kau hadir di acara wisudaku. Saat SD, kau hadir di acara wisudaku. SMP, SMA, kau hadir di acara wisudaku. Sekarang aku sudah kuliah, Pak, dan aku akan wisuda hari ini. Impianku adalah satu, kau bisa datang di acara wisudaku." You tahu apa jawaban bapak itu? Bapak itu dia keluar dari kamar menggunakan kursi roda,
Dan dia mengatakan kepada anaknya, dia mengatakan, nah, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu bahasa Manado, Sulawesi, angkutan umum. Tapi aku siap mengantarkanmu, Bapak. 1 jam 30 menit dari rumah menuju kampus, membawa kursi roda sang ayah, menelusuri dinginnya tanah Manado. Pasti kalian ingin tahu, Pak Happy, siapa orang itu? Kok bisa-bisanya di acara wisuda dia terlambat? Siapa ya? Aku percaya kalian, generasi mereka umat, bisa melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda, dan dia siap menghantarkan ayahnya menggunakan kursi roda, jalan kaki, menelusuri dinginnya tanah Manado. Teman-teman, ini anaknya yang sudah lulus TK, SD, SMP, SMA, dan dia lulus di kuliahnya hari itu. Setelah 2 jam, dia sampai di kampus. Saya sebagai MC menyaksikan hari ini. Bisa gak kalian hanya melihatnya dengan hati? Bukankah ini impianmu kah? Jauh sampai sana. Bahagiakan orang-orang terhebat pula. Ribuan pasang mata di Borces kemarin, semua tunduk diam, sekeras anak-anak di dalam jeruji, sekeras orang-orang di dalam sel. Dia sujud di kaki ayahnya hari itu. Bukankah ini harapan Bukit Dinamika Umat, melahirkan generasi tak cukup pintar tapi berkarakter? Lihat ayah ini, nah, dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Bisa nggak kalian melihat peci yang dia pakai adalah peci yang sangat sederhana, tapi cinta yang istimewa. You pasti bertanya, kapan yang terjadi Pak Happy? 2018. Saya menyaksikan loh, kekesalan peserta hari itu berubah menjadi cinta. Karena apa? Karena hari itu muncul orang yang hebat. Dia bukan anak yang kumlot nilainya, tapi anak yang terbaik. Nanti yuk akan melihat kenapa kita melihat tayangan video ini. Apa ending dari semua cerita ini? 2019 bulan Februari, tayangan video barusan kami bawa ke kampus UIN Aradili Aceh. Bulan Februari di kampus Aceh ini nampak di saf pertama sampai tengah, mereka adalah generasi-generasi yang orang tuanya sudah tidak ada karena korban tsunami Aceh. Tapi di bagian tengah sampai belakang, mereka adalah calon wisudawan, wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika tayangan video barusan sudah selesai, ada seorang putri, dia duduk paling tengah, dia angkat tangan kanannya sambil mengatakan apa? Pak Chandra, aku adalah Reina Maharani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kelahiran Loksemali. Ketika melihat tayangan video barusan Pak Happy, izinkan saya Pak Happy, minggu depan kami akan diwisuda. Kami akan berikan togaku untuk kedua orang tua. Dia punya impian dari wisudanya berikan toga untuk kedua orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Ungkapan sang penyair itu indah. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tajrir riyah bima la tasna'i sufun. Habis sholat duha, kostum wisudanya sudah dia pakai. Tiba-tiba dia sakit. 2 jam sebelum wisuda, dan dia meninggal dunia. Ibunya perlahan melepas toganya dan berubah menjadi kain kafan. Antum pasti bertanya, apakah acara berlanjut Pak Happy? Nah, berlanjut.
Setelah proses pemakaman, nampak di aula sayap kanan tulisannya, selamat dan sukses wisudawan wisudawati dari tanah Serambi Bakah, Aceh. Tapi sayap kiri tulisannya adalah karangan bunganya, turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Semawe. Saya MC menemani protokol gubernur Mbak Sinta hari itu. Disebutkan nama almarhumah Rina Maharabi. You tahu apa yang terjadi? Siapa yang Allah gerakan? Ayah yang hebat itu, ayah dari almarhumah. Setelah proses pemakaman, dia lari menuju aula. Dia tarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Walaupun putriku sudah tiada, tapi ketika Pak MC menyebutkan nama putriku, izinkan aku naik ke atas panggung untuk mengambil ijazah dari sang almarhumah, seragamnya dan ijazahnya. Real, bulan Februari 2019. Namanya disebut di acara wisuda, walaupun jasadnya sudah tiada. Tayangan ini sudah ditonton oleh puluhan ribu orang yang sudah menginspirasi banyak orang untuk seraya berdoa dalam hatinya. Tayangan ini tak ada maksud apa-apa selain kita berdoa kepada Rabb Azza wa Jalla bahwa Allah itu Maha Baik, bahwa Allah itu cinta terhadap hambanya. Lihat ayah ini, nak. Dia menggunakan toga, baju yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Tanah Rencong hari itu berduka, dan Tanah Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka. Ayah ini ayah yang tak bisa berkata apa-apa, tapi energi cintanya muncul dari raut wajahnya. Andaikan hari ini saya, Kiai Lukman, Ustazah ngasih surprise, kejutan untuk peserta MPLS. Nah, orang tuamu ada di masjid sana. Pasti kalian bilang, Pak bercanda. Izin Pak, aku ingin peluk dia sebentar aja Pak. Aku hanya bisa ingin berdoa di telinganya ya Allah. Tawil akmarona ya Allah. Panjangkan umur kami. Sebentar aja Pak, aku ingin meluncur telinganya. Dan aku ingin berbisik di telinganya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah. Impian saya ke Lukman, saya ingin ketemu dengan para orang tua anak-anak hebat ini. Suatu saat ada segmen parenting, para orang tua, wali murid di sini, seperti yang terlaksana di beberapa sekolah lain, Pak. Saya ingin sharing untuk mensinergikan alam Bukit Titonika Umat, visi misinya dengan pola pikir orang tua yang hadir di tanah Candaloka dan sekitarnya ini. Itu impian saya dari dulu. Karena materi parenting ini sudah disiarkan ke seluruh titik di Indonesia, di sekolah-sekolah, dan itu paling tidak meminimalisir kadang-kadang pelanggaran dari siswa atau bahkan pelanggaran itu dari orang tua. Di mana Pak RT memang pernah ada nih, saat itu acara hampir selesai, anak-anaknya nggak tahu kalau di belakang itu ada orang tua yang mereka cinta. Dia lari menuju orang tuanya di Surabaya. Ini di salah satu sekolah di SMA yang ada di Sulawesi Tenggara. Anak itu nggak tahu ada orang tuanya. Ketika kami buka rolling door, baru dia tahu, ya ada orang tuaku. Dia langsung peluk. Ada yang minta maaf kepada orang tuanya. Dan ini di kota lain. Andaikan hal ini saya kasih kejutan, teman-teman, orang tua mau ada di masjid tuh, nah, yuk. Yang putra dulu berbaris, langsung temui orang tuanya. Yang putri berbaris, temui orang tuanya. Pasti kalian akan peluk dia lebih dalam.
dibandingkan pelukan Anda beberapa hari yang lalu atau tadi pagi bersama orang tua. Nah, kita nggak boleh sombong. Bukit dinamika umat ini berkibar karena ada energi orang tua dari beliau-beliau. You hadir sampai hari ini karena doa orang tua di malam ini. Orang tuamu udah tidur, nak, udah terlelap dalam mimpinya, tapi doanya mengiringi detak nadimu sampai hari ini. Saya Al-Fakir Happy Chandra hadir depanmu hari ini karena ada energi seorang ibu di tanah Tasikmalaya. Ini juga sama. Ingat, nak, jadilah generasi hebat yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Oke, siap? Biar you semua menjadi anak yang pintar merasa, bukan merasa pintar, berkarakter seperti anak Manado tadi. Tepuk tangan untuk generasi dinamika umat.